سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat bisa bermuajahah dan bermujalasah di majelis ilmu rutinan malam Senin dengan di kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim Rasulullah sang guru, yang ini karangan Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, yang mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjajaki surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang metode-metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya kita juga meringkas ya. Ini ada satu hadis yang memang sering diucapkan, innamal a'malu bin niat. Apa Pak? Innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Ya, sungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, kemudian ini dikritisi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, ya syarah Bukhari. Beliau menjelaskan bahwa kenapa sih harus kita pakai amal? Ya, kenapa harus dinama a'malu binniyat? Kenapa amal? Alhamdulillah. Saya ngelihat Pak Hamzah jadi ini ya. Ngelihat Pak Hamzah jadi kepengen minum nyeruput dulu. Ya. Kenapa innamal a'malu binniyat? Padahal yang namanya perbuatan itu ada banyak jenisnya. Kenapa harus amal bukan af'al? Jadi kalau dalam bahasa Arab itu biasanya disebutnya madza taf'al. Jadi kalau kita mau nanya kamu lagi ngapain, biasanya tuh nanyanya madza taf'al, apa yang lagi kamu lakukan, bukan madza ta'mal. Jarang sekali kita nanya itu madza ta'mal. Rupanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari itu, kenapa dia pakainya amal bukan pakai af'al. Nah, ini dia sedikit ya. Ini makanya gunanya ada papan tulis, Pak. Waduh.
Kenapa pakai innamal a'malu binniyat ya? Innamal a'malu ya. Niat. Ini kan pakainya a'mal ya. Nah, kenapa pakainya a'mal? Kenapa bukan apa tadi? Bukan af'al. Bukan apa? Bukan af'al. Ya, kenapa bukan af'al? Kenapa bukan innamal af'alu? Nah, kenapa bukan af'al? Kenapa harus amal? Kenapa bukan af'al? Karena dua-duanya itu punya arti yang sama, perbuatan. Nah, ternyata kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, akmal dengan af'al itu bedanya yang satu khusus, yang satu umum. Mana yang lebih umum? Af'al. Jadi af'al itu ini yang umum. Kenapa nggak bisa pakai af'al? Karena ada niat. Af'al itu nggak harus pakai niat, Pak. Af'al tidak harus pakai niat, tapi amal udah pasti ada niat. Ya, misalkan Bapak dari rumah ke masjid, niatnya kan nggak mungkin main judi atau main gapleh, nggak Pak ya? Nggak kan? Hamzah, nggak kan? Nggak. Pasti niatnya kalau nggak ngaji, sholat. Atau misalkan begini, ke masjid, kita dandan udah pakai pakaian renang, datang ke masjid, orang nyangkanya waras atau enggak Pak? Udah pakai renang, pakai celana pendek gitu ya, terus pakai tank top doang ke masjid. Mau ngapain Pak? Mau berenang, tapi datangnya ke masjid, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin, tapi akan disangka tidak waras. Ya, nah ini penjelasannya begini. Ketika disebutkan af'al ya, atau if'al, ini dia perbuatan yang tidak membutuhkan akal dan niat. Jadi nggak harus. Jadi ini perbuatan itu kan perbuatan, yang namanya perbuatan pasti ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ya, kalau dia sengaja pasti ada niat kan? Ya, maling misalkan ketahuan nangis-nangis, kenapa saya hilap, bohong Pak, itu pasti dia sudah punya ada niat dari rumah datang ke rumah Bapak, karena ketahuan jadinya dia nangisnya karena ketahuan, bukan karena nggak sengaja. Tapi kalau misalkan ada kopi ketendang, yes, ya jatuh, kenapa kamu nendang? Enggak, itu ketendang, berarti tidak sengaja. Urusan udah sampai selesai, nggak bisa lagi ditanya motifnya apa. Ya, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Satu lagi, ada yang pakai akal, ada yang tidak. Ada yang pakai akal, ada yang tidak. Masalah amal ini harus pakai akal, ini harus sengaja. Masalah amal ini harus ada akal, harus sengaja. Karenanya kalau sudah ada amal, udah pasti niat, sudah pasti ada niat. Nggak mungkin ada amal tapi nggak ada niat. Misalkan Bapak sholat nih, sholatnya udah tahu sholat isya kan? Allahu Akbar. Ketika sholat, aduh saya lupa niat. Datang ke situ kan sebetulnya niatnya mau sholat. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan niat itu ketika Bapak udah wudhu nih di rumah, udah wudhu nih, datang ke masjid kan nggak mungkin niatnya buat yang lain kecuali untuk sholat. Nah ini dijelasinnya kayak begini. Jadi bukan afal itu dia umum, amal itu khusus. Khususnya kenapa? Satu, dia disengaja, dan dia harus pakai akal. Makanya nggak bisa sembarangan. Itulah sebabnya di Al-Quran itu disebutnya ya ayyuhalladzina amalus sholihat. Orang-orang yang beramal soleh. Masalahnya ketika yang sengaja, ini pasti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini berarti dua ya. Satu sengaja pakai akal.
Nah, ini tuh ada yang berbuatnya baik, ada yang buruk. Nah, ini konsekuensinya. Kalau yang baik nanti dicatatnya jadi pahala, yang buruk jadi dosa. Makanya hadis pertama di kitab-kitabul hadis itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Gak mungkin seorang beramal tanpa niat. Makanya disandingkan amal dengan niat. Nah, kalau ini dipakai af'al, maka binniyat itu menjadi salah secara struktur kalimat. Karena tidak mungkin ada niat, tidak mungkin dia sebuah perbuatan yang tidak sengaja ada niatnya, nggak mungkin. Ya, karena ketidaktahuan akhirnya dia misalkan nyenggol kopi, ya, kemudian nyenggol ini nggak kelihatan, nggak kelihatan kesenggol. Kita kan nggak bisa marah dengan itu. Misalkan anak kita lagi ngopi, ketendang sama kita, ketendang sama anak kita. Kecuali anak kita dari jauh udah lari, tendang, itu kan sengaja. Bisa ditanya, kenapa kamu nendang itu? Habis ayah main, ya kesel gitu kan. Kesel nih sama ayah gitu. Ayah main HP dulu misalkan. Tapi kalau misalkan dia lagi jalan ketendang, terus kita nggak bisa marah. Kenapa? Karena tidak sengaja. Atau sama orang yang nggak berakal. Orang nggak berakal. Bapak lagi apa? Ngopi. Tiba-tiba ada orang nggak berakal ya, ODGJ. Ada ODGJ. Kemudian ditepak gitu nyetas. Sengaja sih kelihatannya, tapi dia nggak berakal. Tapi dia tidak bisa disebut amal nggak? Nggak. Makanya orang gila, orang ODGJ itu kalau sholat diterima nggak amalnya? Nggak. Ya, itu cuma jadi af'al aja. Dia berbuat aja, tapi nggak jadi apa-apa. Inilah sebabnya setiap perkara yang mau kita lakukan itu harus ada niatnya supaya bisa tercatat sebagai amal, bukan af'al. Gitu ya. Jadi berangkat kerja nyari nafkah buat siapa? Ya Allah, saya cari nafkah ini adalah untuk menafkahi anak istri saya. Maka nafkah yang halal, bismillah. Itu udah jadi amal. Sepanjang itu keluar keringat, sepanjang capek, sepanjang lelahnya itu berbuah pahala. Ini unik nih. Kenapa harus dijelasin kayak begini? Karena ada dulu yang nanya. Karena dulu tuh kan ini turun di orang Arab ya. Tanya kenapa innamal a'malu binniyat laisa bil af'al. Kenapa dimana ma'a a'mal? Kenapa harus dengan amal bukan af'al? Ternyata dijawab af'al itu lebih umum karena dia mencakup yang sengaja dan tidak sengaja. Jadi amal itu dia masuk af'al enggak? Masuk di faktor yang sengaja dan menggunakan akal. Sampai sini paham, Mbak? Nah, makanya pada saat kita sudah berada di dalam suatu majelis atau melakukan kebaikan tertentu tanpa niat, itu sayang sekali. Nggak jadi amal itu. Ya, niat itu apa? Motif. Motif itu harus ada tujuannya. Tujuan ke masjid, datang ke sini, kemudian dengerin kajian. Tujuannya untuk apa? Dapat ilmu. Niatnya datang ke rumah untuk dengerin kajian. Tujuannya dapat ilmu, maka itu yang didapat. Makanya innamal likulli imri'in manawa. Maka setiap apa yang diniatkan itu kemudian dia mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Tujuan kesininya untuk menggugurkan kewajiban aja lah sebagai pengurus datang ke sini. Itu doang yang didapat, ilmunya enggak. Ilmunya enggak. Makanya niat dapat ilmu itu kadang-kadang tidak semua orang meniatkan sampai titik itu. Harusnya ini diniatkan innamal a'malu binniyat. Nah, ini makanya panjang tuh permasalahan tentang niat itu ya. Nah, ini untuk membuka saja bahwa niat itu amal itu harus disertai dengan niat. Tidak jadi amal kecuali dengan niat. Tidak ada niat kecuali untuk amal. Makanya af'al itu menjadi faktor kunci. Kenapa dia nggak disebutkan innamal a'malu binniyat, tapi dinyatakannya innamal a'malu binniyat. Seruput dulu ya. Ini harus ada ahnya ya. Sudah sadar. Ya.
Kita masuk terkait peringatan Rasulullah SAW. Rasulullah memperingatkan kita dari ilmu yang enggak manfaat. Salah satu doa Rasulullah yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang enggak pernah tenang. Ya. Jiwa yang tidak pernah tenang, jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian apa yang terakhir? Wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ada 4. Ya, yang terakhir adalah dari doa yang tidak pernah terkabul. Nah, ini satu-satu ya, sedikit insyaallah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang enggak manfaat. Berarti tadi ya, kalau tujuan itu adalah tujuan yang buruk, berarti bisa jadi dia mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini nyambung ke materi kemarin kita di kitab Ta'lim Muta'alim terkait ilmu yang paling penting untuk diri kita. Ilmu apa, Pak? Ada masih ingat? Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan kondisi kita. Kita butuhnya ilmu apa? Artinya apakah semua ilmu itu perlu kita pelajari? Tidak. Makanya ada ilmu-ilmu yang enggak manfaat, ilmu-ilmu yang dia membuat kita punya potensi ngambil hak orang lain. Ilmu-ilmu yang punya potensi merusak barang orang lain. Ilmu-ilmu yang punya potensi membahayakan orang lain, mudaratnya lebih banyak. Nah, maka ilmu ini yang kemudian kita harus hindari. Kenapa Rasulullah kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' di awal? Karena kebanyakan dari kita mungkin merasa ini nanti kayaknya perlu nih ilmu ini. Contoh misalkan contoh ini contoh aja. Mungkin di antara kita semuanya bisa naik motor ya. Kemudian ada ilmu di naik motor, kita bisa jumping. Kira-kira mempelajari ilmu jumping motor itu manfaat atau enggak, Pak? Manfaatnya buat apa? Kan kalau misalkan kita langsung mikir kan, oh saya bisa jumping nih di jalan, taruhlah jalan jumping, membahayakan orang nggak? Kalau enggak, ya udah Ustaz, saya mah nggak perlu dilihat orang, saya berdiri sendiri aja, lagi jalan sendiri, jumpingan, ngabisin waktu nggak, Pak? Makanya ini sisi yang tidak bermanfaatnya ada. Atau kita belajar bagaimana cara ngehack akun pemerintah. Wah, akun pemerintah, akun presiden dihack, ditulis saja menghina negara lain, akhirnya perang. Misalkan yang dihina adalah negara Amerika, dasar Amerika, kacung Zionis, diketik sama kita, habis ngehack akun presiden. Apa yang terjadi? Yang Amerika akhirnya melancarkan perang, langsung bilang kita Indonesia perang dengan kita. Nah itu kan gara-gara satu tulisan itu perang satu negara. Mudaratnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Maka Rasulullah kemudian mendoakan kita agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu-ilmu yang dia bisa mengandung tipu daya, kerusakan, berbagai sarana menjadikan pemiliknya berpotensi menghilangkan berbagai hak orang lain. Ustaz, saya diajarin korupsi sama atasan saya. Nah itu ilmunya manfaat atau enggak? Kalau tidak bermanfaat jangan digunakan. Cukup tahu aja. Ada beberapa ilmu yang saya punya tapi saya cukup tahu aja, enggak saya gunakan. Karena kalau digunakan mungkin bisa berbahaya untuk orang lain. Ya, tapi di waktu-waktu tertentu itu saya gunakan ada. Tapi untuk manfaat. Contoh misalkan nge-hack akun orang, akun media sosial ya, atau melacak nge-tracking HP orang, nge-tracking orangnya ada di mana. Itu saya bisa. Cuma kan nggak harus selalu kita praktekkan ya. Tapi ada waktunya. Kemudian yang kedua, wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang enggak pernah khusyuk.
Khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu kata Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat berat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat itu salat itu dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat selanjutnya dikatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang pada saat dia sholat dia merasa diawasi Allah dan dia tahu bahwa akhirnya dia akan kembali pada Allah. Ya, nah kita sholat kadang-kadang kita nggak merasa diawasi Allah itu, apalagi merasa bahwa kita akan kembali pada Allah saat itu juga. Ya kita nggak paham itu ya. Padahal bisa jadi itu sujud terakhir kita. Orang-orang yang dia bisa memahami bahwa sholat itu bisa jadi ini adalah sholat terakhir saya, akhirnya dia melakukan sholatnya dengan benar, penuh penghayatan, kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sejatinya orang yang khusyuk. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita itu selalu khusyuk dalam melaksanakan ibadah? Kayaknya agak susah ya. Kayaknya agak susah. Makanya dalam kemarin ya ketika kita praktek penyembelihan kurban, ya ketika kita diamanahi sebagai wakalah mudahi, orang-orang yang dia menjadi wakil dari kurban untuk memotong kurbannya, maka kita harus laksanakan dengan penuh amanah. Kita harus ada wudunya dulu, ada sholatnya dulu, ada istighfarnya dulu, gunakan kata bismillah, kemudian doa setelahnya. Ada tata caranya. Ya, Islam mengajarkan sampai titik itu ada tata caranya. Ya, makanya ini penting bagi kita untuk senantiasa pada saat berbuat kebaikan itu minimal fokus ya, ada khusyuknya. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', dari hati yang nggak pernah puas. Nah ini urgent ya. Hati yang nggak pernah puas itu kebanyakan dimiliki oleh orang-orang kaya. Udah pernah kita bahas tuh. Hati yang tidak pernah puas itu dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang miskin itu jarang sekali mereka tidak puasnya. Orang miskin itu jarang sekali tidak puasnya. Mereka justru lebih banyak syukurnya. Padahal harusnya lebih banyak sabarnya orang miskin itu. Tapi sekarang tuh kayaknya orang miskin lebih banyak syukurnya, lebih mudah mengucapkan alhamdulillah dibandingkan orang kaya. Yang orang kaya justru ini fakta dibalik ini ya, dibalik salah satu surah yang menceritakan tentang kejadian-kejadian khusus pada para nabi, surat Al-Anbiya. Dari mulai ayat 79 sampai dengan ayat 80-an, sampai ayat 89 atau 91. Jadi di ayat ada beberapa ayat yang menceritakan, pertama itu menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman, kekayaannya luar biasa. Langsung ayat berikutnya menceritakan kisah Nabi Ayub yang miskinnya luar biasa. Nabi Sulaiman itu ketika diminta punya kerajaan luar biasa, akhirnya ya Allah izinkan saya untuk memberikan makan hewan di seluruh dunia. Akhirnya baru ngasih makan ikan, hartanya habis, langsung panik, kena mental. Ya, langsung taubat. Beda dengan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub itu sakitnya bertahun-tahun, itu sampai malu untuk ngeluh sama Allah. Padahal miskin luar biasa. Nah, ini mengisyaratkan apa? Orang tuh punya jatah kayanya, punya jatah susahnya. Jadi punya jatah kaya atau bahagianya, jatah suksesnya, ada jatah susahnya. Jadi ada suksesnya, ada susahnya. Nah, kalau kita merasa diri kita susah sekarang, kita belum merasa susahnya Nabi Ayub. Tapi yang harus digarisbawahi adalah Nabi Ayub ini tadinya adalah orang kaya. Bukan yang miskin dari lahir ya, tapi orang kaya. Kemudian dimiskinkan. Miskin semiskin-miskinnya. Kalau mungkin tadinya miskin terus malah makin miskin, mungkin nggak akan terlalu banyak ini ya. Kita masih banyak nerimanya. Ayo bayangin ini dari kayanya luar biasa tiba-tiba jatuh miskin semiskin-miskinnya. Nah, kita kan belum seperti Nabi Ayub, atau dari orang yang kaya jadi kaya banget kayak Nabi Sulaiman. Nah, ternyata yang sulit untuk menahan dunia itu adalah orang kaya dibandingkan orang miskin. Orang miskin itu lebih banyak nerimo ya dibandingkan ini, lebih banyak puasnya.
Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, kemudian dari doa yang tidak pernah terkabul. Kadang-kadang kita udah doa tiap hari, ya Allah jadikan hamba orang yang kaya, jadikan hamba punya usaha begini, begini dan begitu. Tiap hari kita doa sampai jenuh gitu ya, akhirnya menggugat Allah, akhirnya ngeluh sama Allah. Boleh nggak kita ngeluh? Boleh, sewajarnya. Karena di surat Al-Ma'arij ayat 19 kita memang diciptakan sebagai makhluk yang sering mengeluh. Ya Allah, kok saya hidup gini banget ya. Si ini baru beli mobil, kok bisa ya? Kok saya enggak? Kok kerjaan saya gini-gini aja segala macam. Nah, kerjaannya gitu-gitu aja karena mungkin yang dikerjakannya cukup buat menghidupi bagiannya cuma segitu. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 32 itu dikatakan ar-rijalu nasibun mimma kasabat. Setiap nasib dari seorang rajul laki-laki itu sesuai dengan kasbinya, kasabnya, pekerjaannya, apa yang udah dilakuin. Pengen di sini kalau ditanya, pengen nggak Pak punya uang gaji pendapatan sebulan 100 juta? Pengen nggak? Pengen. Tapi apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang kita pengen? Coba kita lihat orang-orang yang dia mungkin dalam sebulan bisa menghasilkan 2 miliar, 10 miliar. Itu enggak ongkang-ongkang kaki doang. Sibuknya luar biasa. Jadi kasbinya bisa bikin muskil. Ya. Pekerjaannya bisa membuat dia sibuk. Akhirnya apa? Banyak yang dikorbankan waktu dengan keluarga. Punya uang tapi tidak punya waktu. Nah, kita ini inginnya kan ya pengennya susah, waktunya banyak, uangnya banyak. Mungkin nggak? Selalu ada yang dikorbankan. Ketika kita ingin nasib kita berubah, maka mimma kasabat itu harus didahulukan. Dan nasibu mimma kasabatum itu sesuai dengan kasab kalian, sesuai dengan apa yang kalian lakuin. Kita mau dapat 100 juta penghasilan, tapi yang kita lakukan pekerjaannya itu masih pekerjaan yang berpenghasilan 1 juta sebulan. Masih banyak rebahannya, masih banyak mikirnya, masih banyak ngeluhnya dan yang lain-lain. Beda dengan orang yang dia sebulan 100 juta, udah santai aja, dia pantas aja Ustaz, dia bekerjanya sebulan 100 juta. Itu yang kelihatan. Yang nggak terlihatnya, barangkali di sepertiga malam dia bangun. Ke istrinya dia baik, ke anaknya dia santun. Kemudian di pekerjaan juga dia berintegritas dan yang lain-lain. Maka ini yang harus dikedepankan. Kalau kita punya ingin 100 juta sebulan, apa yang sudah kita lakukan untuk dapat 100 juta itu? Kalau sekarang kita merasa sekarang gaji saya baru 5 juta Ustaz sebulan. Nah, coba berarti harus dilakuin lebih dari yang kita lakukan seperti biasa baru dapat 1 juta sebulan. Ya, makanya ini wa min da'watin la yustajabu laha, ini karena banyak orang-orang yang dia merasa bahwa doanya enggak pernah terkabul. Padahal Allah kabulkan, atau mungkin Allah ingin kabulkan tapi kitanya belum siap. Wadahnya dia belum siap nih. Kita pengen punya uang 100 juta tapi wadahnya cuma satu mangkok kecil segini. Muat enggak 100 juta aja? Enggak muat. Maka kita harus melihat dulu sisi itu. Sama kayak misalkan Pak Hendra lah, anaknya Alfi itu minta mobil. Pak, ayah aku pengen Pajero, beliin besok ya. Amin, amin. Uangnya ada misalkan, punya uangnya. Pak Hendra misalkan punya uang 5 miliar. Amin. Terus Alfi, ayah aku pengen Pajero dong, punya aku sendiri, nanti aku yang nyetir. Dikasih nggak? Umurnya masih 5 tahun. Dikasih nggak? Enggak, pasti kita bilangnya nanti kalau kamu usianya udah cukup dan dewasa, ya usia 20 tahun lah. Berarti tunggu berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Nunggu 15 tahun untuk dapat Pajero. Sama kayak kita. Ya Allah, saya ingin rumah saya tingkat 5. Kata Allah, dengan kondisi kamu yang sekarang, kamu nggak akan mampu untuk punya rumah tingkat 5. Berapa tahun lagi Allah? 30 tahun lagi ya. Tunggu 30 tahun lagi.
Ya, doa itu bisa nggak berkurang dari 30 tahun jadi 10 tahun? Bisa nggak? Bisa, tergantung kasbinya tadi. Apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita masih melakukan pekerjaan yang penghasilannya masih segitu, ya udah kita akan dapat segitu terus. Jadi ya apa ya, mengeluh itu boleh tapi seperlunya. Cuma habis mengeluh langsung fokus lagi. Ini jadi seorang mukmin. Artinya kalau dari hadis ini dalam ilmu mantik itu adalah mafhum mukhalafah. Dalam ilmu mantik itu ada namanya mafhum mukhalafah, ilmu logika itu. Mafhum mukhalafah itu apa? Kebalikan dari ini kan. Artinya kebalikan dari ini adalah kalau ini eh, kalau seandainya Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa. Kalau seandainya kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka yang kita dapat apa? Qalbi yang yakhsha, hati yang khusyuk, jiwa yang puas, dan kemudian doa yang terkabul. Awalnya dari apa berarti? Dari ilmu yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat kayak gimana? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang sudah diamalkan. Hanya innamal a'malu bin niat. Ilmu yang sudah diamalkan. Ketika ilmunya sudah diamalkan, maka qalbinya khusyuk, hatinya masih khusyuk, tenang Pak. Hatinya tenang, jiwanya puas. Yang terakhir apa? Doanya terkabulkan. Nah, makanya ilmu yang bermanfaat itu bisa punya potensi doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadis dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa per satu derajatnya, antara satu derajat itu ada berapa? Berapa tahun Pak kemarin? Per satu derajatnya lupa lagi, 700 tahun. Per satu, antara satu derajat ke satu derajat ini jaraknya 700 tahun. Sementara di situ disebutkan beberapa derajat. Jadi antara orang yang berilmu dan bermanfaat dengan orang yang nggak berilmu kemudian nggak manfaat akan susah dikabulkan. Doanya adalah orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Inilah pentingnya kenapa kita ketika ketemu orang yang berilmu, ya makanya kan kemarin kenapa orang yang berilmu itu apa di dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang khasyah, yang takut ilmunya ini mengecewakan yang sudah memberikan ilmu. Takut kecewain Allah. Jadi takutnya bukan karena takut bukan karena takut ini ya, takut azabnya Allah enggak. Wah kalau saya nggak ngajar begini, saya nggak ngajarin ilmunya, saya takut kena azab enggak. Orang yang alim itu, ulama yang disebut ulama itu adalah orang yang ketika diberikan ilmu sama Allah, dia khawatir ilmunya ini membuat Allah kecewa. Jadi bukan merasa takut diazab Allah. Yang dilihat bukan azabnya. Ya, yang dilihat bukan azabnya. Ini senada seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah menerima wahyu, kemudian cerita kepada Sayyidatina Khadijah, kemudian beliau berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir, saya takut terhadap keberadaan diri saya di masa depan. Saya tidak mampu mengemban amanah ini. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa walaupun berjarak 1400 tahun Rasulullah sudah memperingatkan kita dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.